Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'ala dini wa likulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan nikmatnya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan suatu aktivitas. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada ikutan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pemirsa Pon TV dimanapun Anda berada, Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan, penuh dengan rahmat dan penuh dengan ampunan. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya dan sepantasnya kita bergembira, berbahagia karena masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan pada hakikatnya adalah menahan diri, sebagaimana kata syam yang berarti menahan diri. Tujuan akhir daripada berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan secara umum diartikan sebagai melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Berpuasa sebulan penuh, kita menahan diri dari perbuatan yang dilarang Allah dan menahan diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Ketaatan merupakan kata kunci daripada ketakwaan. Ketakwaan mempunyai hubungan keterikatan dengan hukum Islam atau hukum syariah, yaitu melaksanakan, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW agar mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara, kita patut untuk taat terhadap hukum, karena itu suatu hal yang mutlak yang wajib kita lakukan. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana Undang-Undang 1945 yang dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu, setiap warga negara wajib mematuhi, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya itu tiada kecualinya. Secara hierarki, peraturan perundang-undangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, yaitu pertama, Undang-Undang 1945, yang kedua, TAP MPR, yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu, yang ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP, yang kelima, Peraturan Presiden, selanjutnya Perda Provinsi dan Perda Kabupaten dan Kota.
Sistem hukum Indonesia mengakui hukum adat dan hukum agama. Hukum adat diakui, diakomodir, dan dilindungi secara konstitusi. Hal ini sebagaimana yang tercatat di dalam pasal 18 huruf B ayat 2. Sepanjang hukum adat tersebut masih berlaku, masih berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia. Begitupun hukum agama diakui keberadaannya melalui peradilan agama. Walaupun tidak sepenuhnya hukum Islam itu diakui, namun beberapa hukum Islam telah dijadikan undang-undang seperti Undang-Undang Wakaf, pengelolaan zakat, penyelenggaraan ibadah haji, perbankan syariah, dan penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus daerah Aceh. Implementasi hukum Islam dalam sistem Indonesia memang tidak sepenuhnya sebagaimana hukum Islam yang mempunyai pengertian bahwa seperangkat peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah yang mengatur tingkah laku manusia, yang diyakini, diakui, dan dijalankan oleh setiap umat yang beragama Islam. Alih-alih mendiskusikan perbedaan dan kekurangan terhadap sistem hukum Islam di Indonesia, terutama pada sistem hukum yang mengatur tentang ibadah di bulan suci Ramadan ini. Alih-alih mendiskusikan bahwa yang lebih relevan, puasa merupakan pelatihan terhadap ketaatan hukum. Ramadan merupakan bentuk ketaatan hukum. Nah, melalui 3 cara. Yang pertama adalah Ramadan merupakan pembentukan sikap, meskipun tidak diberikan sanksi, tidak diberikan nilai, tidak diberikan penghargaan, namun melalui Ramadan ini seorang muslim dapat melakukan, menjadikan taat terhadap hukum. Nah, hal ini tentu terhadap masyarakat yang sadar hukum, ketertiban hukum secara terus-menerus yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Yang kedua adalah Ramadan tidak hanya melatih umat Islam dalam melakukan kewajiban, tetapi juga melakukan hal-hal yang sunnah. Nah, ketaatan inilah yang mewujudkan perilaku terhadap keteraturan hukum di dalam bulan suci Ramadan yang melampaui keteraturan hukuman yang diatur dalam keteraturan. Yang ketiga adalah tujuan akhir daripada ketakwaan adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mempunyai tujuan akhir, seseorang yang memiliki tujuan akhir mencapai ridha Allah, dia akan taat patuh terhadap aturan hukum. Bukan berarti hukum itu tidak diakui, bukan berarti hukum itu tidak diperlukan lagi, tetapi dengan demikian maka seseorang itu menjadi pelaku taat hukum, baik dirinya sendiri, keluarga, maupun bermasyarakat. Pemirsa Pon TV dimanapun Anda berada, itulah dia ketaatan terhadap hukum. Mudah-mudahan kita semua dengan menjalankan puasa ini dapat membentuk kepribadian hukum dan dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh menahan diri, dengan penuh bahagia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.